Halo, selamat datang kembali. Kali ini kita mau bahas sesuatu yang menarik banget. Kita akan bedah sebuah manual konseling Kristen yang menantang salah satu dasar terapi modern, yaitu ide bahwa sekedar ngobrolin masalah kita itu udah cukup. Nah, manual ini punya argumen yang sama sekali beda. Argumen yang mungkin bisa mengubah cara kita melihat sebuah percakapan. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan ini dulu. Kita kan sering banget ya denger nasihat, keluarin aja unek-uneknya, yang penting diomongin dulu. Tapi, gimana kalau ternyata dalam beberapa situasi, pendekatan ini bukan cuma nggak efektif, tapi malah bisa berbahaya? Wow, ini klaim yang berani banget kan? Sumber yang kita bahas ini bilang, obrolan yang tanpa tujuan jelas malah bisa memperburuk keadaan, bukan memperbaikinya. Jadi yuk kita coba pahami kenapa manual ini bisa sampai punya pandangan se-ekstrem ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini, kita bakal mengupas tuntas kritik dari sumber ini terhadap terapi bicara yang umum kita kenal, dan kenapa, menurut mereka, pendekatan ini seringkali kurang berhasil. Nah, biar kita paham kritiknya, kita harus tahu dulu nih apa yang dikritik. Manual ini menyoroti pandangan yang sangat umum, yang kurang lebih dirangkum sama kutipan dari psikolog Clyde Naramore ini, bahwa tindakan berbicara itu sendiri udah dianggap menyembuhkan. Ini adalah asumsi dasar yang mau mereka bongkar. Jadi, disinilah letak perbedaannya yang paling penting. Manual ini membagi obrolan jadi dua jenis. Satu sisi, ada bicara untuk melegakan. Ya, ini semacam curhat yang bikin kita merasa lega sesaat, tapi masalah intinya nggak kemana-mana. Malah kadang masalahnya jadi terasa makin besar. Di sisi lain, ada bicara menuju solusi, yang menurut buku ini, dari awal tujuannya udah jelas, harus ada perubahan. Nah, ini dia nih bahayanya menurut mereka. Waktu seseorang merasa sedikit lebih baik setelah curhat, ada kemungkinan dia berhenti di situ. Dia dapat ilusi seolah-olah udah ada kemajuan, padahal belum ada perubahan nyata sama sekali. Rasa lega sesaat itu malah jadi penghalang untuk cari solusi yang beneran permanen. Sekarang, biar lebih kebayang bahayanya, manual ini ngasih sebuah studi kasus yang mereka sebut 4 kegagalan fatal. Ini cerita yang kuat banget tentang apa yang bisa terjadi kalau pendekatannya salah. Kenalan yuk sama Bill. Jadi Bill ini datang ke konseling bukan buat sekedar curhat atau nyari tahu apa masalahnya. Dia udah tahu. Dia datang dengan beban yang berat banget. Dia lagi ada di titik terendah hidupnya. Poin ini penting banget ya. Bill itu nggak butuh diagnosis lagi. Dia butuh arahan. Dia datang dengan sebuah harapan buat mencari jalan keluar yang spesifik sesuai keyakinannya, bukan cuma cari kuping untuk mendengar keluhannya. Nah, disinilah ceritanya jadi berantakan. Bukannya ngebimbing Bill ke arah solusi, si konselor malah terus-terusan menggali masalahnya. Setiap detail dianalisis, setiap sudut dibahas, tapi nggak ada satupun jalan keluar yang ditawarkan. Kutipan ini benar-benar menggambarkan dampaknya. Obrolan yang harusnya menolong malah menghancurkan harapan Bill. Masalahnya yang tadinya udah besar, sekarang terasa kayak monster raksasa di kepalanya. Ironis banget ya, sesi yang harusnya ngasih harapan malah merebut harapan itu. Dan analoginya, wah ini dapat banget. Ngomongin masalah tanpa solusi itu kayak manasin panci presto terus-terusan. Tekanan di dalam diri Bill itu cuma makin numpuk, makin tinggi, dan dia jadi makin dekat ke titik meledak. Nah, ini perbandingannya menarik banget. Konselor yang gagal itu diibaratkan kayak orang yang ngorek-ngorek luka kering. Cuma bikin tambah sakit, tapi nggak menyembuhkan. Sebaliknya, pendekatan yang diusulkan itu kayak dokter bedah. Mungkin prosesnya terasa sakit waktu masalahnya diidentifikasi, tapi tujuannya selalu jelas. Mengangkat akar masalahnya, supaya proses penyembuhan yang sebenarnya bisa dimulai. Rasa sakitnya itu bertujuan. Oke, kita udah lihat masalahnya, sekarang kita pindah ke solusi yang ditawarkan oleh manual ini. Jadi, konseling yang efektif itu harusnya seperti apa? Pertanyaan ini langsung membawa kita ke jantung filosofi konseling dalam manual ini. Kalau cuma fokus ke masalah itu salah, terus fokusnya harus kemana dong? Nah, ini dia kerangkanya. Sangat terstruktur dan fokus ke tindakan. Langkah pertama, ya identifikasi masalahnya. Langkah kedua, buat rencana aksi yang jelas dan sesuai dengan keyakinan. Dan yang paling menentukan, langkah ketiga, dapatkan komitmen dari klien untuk benar-benar melakukannya. Dan mungkin ini ide yang paling beda dari semuanya. Tujuannya bukanlah momen aha di mana klien akhirnya ngerti kenapa dia punya masalah itu. Tujuannya adalah momen di mana dia bilang, oke, ini yang akan saya lakukan. Jadi perubahan perilaku adalah tujuan utamanya, bukan sekedar pencerahan intelektual.
Manual ini merangkum seluruh filosofinya jadi satu kalimat yang kuat banget. Sebuah slogan yang jadi pemandu untuk setiap sesi konseling. Ini dia intisarinya, dan di manualnya ini ditulis pakai huruf besar semua. Sebuah perintah yang sangat jelas, jangan pernah bicarakan masalah, selalu bicarakan hingga tuntas menuju solusi Tuhan. Artinya, setiap obrolan harus punya tujuan akhir. Jangan berhenti di masalah, tapi dorong terus sampai ketemu dan berkomitmen pada solusinya. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan bersama. Lepas dari konteks spiritualnya, ide ini menantang kita semua untuk mikirin obrolan kita sehari-hari. Apakah kita cuma berputar-putar di masalah yang sama, atau kita secara aktif ngobrol untuk membangun jalan keluar? Ini pertanyaan yang bisa mengubah cara kita memandang nilai dari sekedar bicara.